Selanjutnya kita akan melihat flagellata, bentuk vegetatifnya atau tropozoid ya, atau bentuk motilnya, dan juga bentuk kistanya. Ini adalah tempat hidup Giardia lamblia, yaitu pada usus halus, dekat dengan saluran empedu. Dia mempunyai 2 batir hisap dan bisa menempel pada mukosa usus, dan dia membelah diri di sana, bereproduksi ya. Nah, kemudian dia bisa melakukan enkistasi atau pembentukan kista bila fesisnya memadat. Jadi pada fesis cair kita akan menemukan tropozoidnya, tapi kalau pada fesis yang padat kita menemukan kistanya. Nah, kistanya itu ada kista inti 4 tadi. Nah, kista inti 4 itu yang infektif akan menginfeksi manusia yang sehat apabila termakan dari lingkungan. Ini adalah gambar sketsa dari Giardia lamblia bentuk tropozoid dan kista. Untuk bentuk tropozoidnya kita sudah lihat tadi. Ini punya 4 pasang flagel, punya batil hisap, punya 2 nukleus ya. Nah, kemudian untuk kistanya dia bentuknya lonjong, ada dinding ya, dinding cangkang yang tebal, kemudian ada 2 sampai 4 nukleus, kemudian ada garis ya, berupa garis, itu sisa-sisa flagel. Sisa flagel yang tertinggal membentuk seperti lekukan gitu. Pada slide ini kita melihat bentuk asli dari sampel asli ya. Pada fesis ini ada Giardia lamblia tropozoid dan ada yang bentuk kista. Oke, untuk tropozoid kita bisa lihat dari bentuknya ya, seperti raket badminton itu ya, yang atasnya membulat, bawahnya runcing begitu ya. Nah, itu khas seperti itu. Nah, kemudian untuk Giardia lamblia kistanya bentuknya lonjong ya, lonjong, kemudian ada kita lihat ada intinya ya, ada beberapa inti di sini, kemudian ada garis di dalam. Oke, sekarang kita masih berada pada kelas flagellata ya, tapi kita khusus membahas genus Trichomonas karena pada usus tadi itu tidak ada yang patogen ya, jadi kita masuk ke flagellata tapi yang patogen. Yang patogennya tidak pada usus, tidak pada intestinalis, tapi pada urogenital. Oke, kita lihat dulu Trichomonas. Genus Trichomonas umumnya punya 4 flagel anterior, 1 flagel posterior, ada membran bergelombang, aksostil yang seperti garis tadi ya. Oke, ada costa, ada inti. Kemudian badannya bujur telur, bagian anterior membulat, posterior meruncing. Oke, kita sudah lihat tadi gambarnya. Genus ini tidak punya stadium kista. Oke, kita sudah tahu juga ya. Berkembang biak dengan cara belah pasang, longitudinal. Nah, kemudian dia punya 3 spesies yang ada pada manusia, yaitu Trichomonas vaginalis, Trichomonas hominis, dan Trichomonas tenax. Ya, yang tenax tadi ada di rongga mulut ya, yang Trichomonas hominis ada pada usus manusia tapi non patogen. Oke, nah hanya Trichomonas vaginalis saja yang menimbulkan penyakit pada manusia, ya, tapi bukan di usus. Dia menimbulkan penyakit pada manusia di urogenital. Oke, kita lihat sketsanya. Ini ada morfologi dari Trichomonas, ada 4 flagel di atas, di anterior, 1 flagel di bawah. Kemudian ada aksostil seperti garis ya, ada membran bergelombang, undulating membran. Kemudian ada 1 inti ya, agak di anterior. Kemudian ada sitostom ya, tempat masuknya makanan.
Oke, ini adalah gambar asli ya dari Trichomonas vaginalis, tropozoidnya, bentuk tropozoid, karena dia tidak punya bentuk kista. Kita bisa kenali di sini ya. Ada membran bergelombang, kelihatan ya, membran bergelombang. Kemudian ada flagel di atas, ada flagel satu di bawah, kemudian ada inti dekat aksostil bagian anterior. Oke, kita sudah kenali. Nah, kemudian ini patogennya pada saluran urogenital. Oke, biasanya menyebabkan keputihan ya pada wanita. Oke, kemudian untuk diagnosis lab bisa dengan menemukan Trichomonas vaginalis pada sekret vagina. Kalau pada laki-laki bisa kita ambil sampel dari sekret uretra ya atau sekret prostat. Oke. Nah, khusus untuk Trichomonas vaginalis tidak semua gejala keputihan itu Trichomonas vaginalis ya, yang kita tahu kebanyakan itu disebabkan oleh jamur Candida albicans ya, nanti dipelajari pada pelajaran mikologi. Nah, untuk sebagian saja yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Saya contohkan ya satu judul karya tulis ilmiah ya, atau tema karya tulis ilmiah tingkat 3 dulu berapa tahun yang lalu ya. Dia ingin meneliti mengenai protozoa khususnya Trichomonas vaginalis. Kemudian sampelnya itu dari PSK ya, dari dari pelaku prostitusi ya atau pelacuran. Nah, sampelnya itu dari sekret vagina. Tentu yang mengambil sampel harus dokter ya. Waktu itu kerjasama dengan suatu lembaga NGO ya, non-government organization atau LSM ya kalau kita sebut, yang mengurusi PSK dan pecandu narkotik. Nah, kemudian dokternya mengambil, nah si analis ini ada beberapa judul atau beberapa tema yang dijadikan karya tulis. Ada yang meneliti mengenai Trichomonas, ada yang meneliti mengenai Treponema pallidum ya, untuk penyakit gonoru raja singa ya. Kemudian ada yang gonorrhea pokoknya 3 tema waktu itu. Yang satu ini penyakit seksual transmitted ya semuanya ya, jadi infeksi menular seksual begitu bahasa Indonesianya. Ada yang Trichomonas, ada yang gonorrhea ya, ada yang Treponema pallidum. Jadi ada yang keputihan karena Trichomonas, ada yang keputihan karena ada penyakit kencing nanah, ada penyakit raja singa gitu waktu itu. Pokoknya sexual transmitted infection ya. Jadi beberapa PSK yang diambil sampel, kemudian sekret vaginanya itu diwarnai oleh pewarna gimsa. Kita bikin sediaan pada objek kelas. Kemudian nanti dilihat di mikroskop ya. Dan ada yang positif, beberapa orang positif. Jadi karena si Trichomonas ini sulit ditemukan kalau bukan pada aktif seksual dengan berganti pasangan.